Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita tiada bosan-bosannya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia jualah sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, nikmat-nikmat yang besar. Kalau kita hitung-hitung nikmatnya, kata Allah tidak sanggup. Salah satu aja nikmat mungkin yang kita pikir-pikir adalah nikmat mata kita. Kalau mata kita tidak ada, kira-kira seperti apalah hidup kita ini. Oleh karena itu, setiap saat marilah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam tidur, duduk dan berjalan. Tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah sehingga pada hari ini kita diberikan suatu petunjuk, suatu bimbingan, karena beliaulah sehingga kita pada saat ini menikmati nikmat Islam dan nikmat iman. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mungkin apa yang saya sampaikan pada saat ini sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita terdahulu, dan itulah apa kultum kita. Maksudnya adalah selalu apa yang kita ulang-ulang itulah akan menjadi lengket di hati kita. Mudah-mudahan apa yang sering kita dengar, apa yang kita ulang-ulangi menjadi manfaat dan bisa kita laksanakan setiap saat. Pada kesempatan hari ini, pada kesempatan subuh ini, saya akan memberikan suatu judul, yaitu istighfar dan tauhid. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita lihat dunia saat ini ya, utamanya di Indonesia, gonjang-ganjing kita masyarakat Indonesia atau masyarakat Islam pada umumnya, kita ini sudah terpolarisasi ya. Artinya sudah terbagi-bagi, sehingga kita sebagai umat Islam tidak perlu khawatir, karena memang itulah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat atau hakikat atau kenapa kita dibuat seperti itu, maka marilah kita bahwa ini adalah suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu diingatkan bahwa segala sesuatu adalah karena kesalahanmu sendiri. Jadi kejadian itu adalah kesalahan sendiri. Apa yang ditimpakan kepada diri kita, kita selalu sadari bahwa itu adalah suatu kesalahan kita sendiri. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita mau seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada cara lain yang perlu kita hadapi saat ini adalah kita harus bersatu. Karena seperti pepatah mengatakan, bersatu padu, bercerai kita runtuh. Jadi bersatu kita padu, bercerai kita runtuh. Itulah semboyan persatuan yang tak akan lekang oleh waktu dan zaman. Namun betapa mahalnya ukhuwah Islamiyah saat ini di negeri kita ini. Umat terpecah berai-berai, melupakan pentingnya persatuan dan persaudaraan hanya karena mengejar kepentingan sesaat pribadi atau golongan. Padahal Islam memerintahkan umatnya untuk selalu bersatu, berjamaah dan berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sudah saatnya kita sebagai umat Islam di negeri ini
untuk kembali bersatu padu, menyusun barisan, meluruskan saf, meniti jalan lurus untuk berbuat baik, menuju kejayaan di negeri yang penuh rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ada dua petunjuk bagaimana caranya agar kita selalu kembali kepada Allah. Yang pertama adalah mari mantapkan tauhid kita. Karena apa? Kalau tauhid kita lemah, kita akan terpedaya oleh setan-setan. Segala sesuatu kalau tauhid kita lemah, maka gampang terjadi kesyirikan. Ya. Kadang-kadang syirik itu ada yang lemah bagi diri kita sehingga kita abaikan. Padahal syirik itu sebenarnya kalau terjadi pada diri kita akan menghapus segala amal-amal kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan sampaikan suatu kisah. Itu adalah kisah seorang guru yang belajar dari muridnya. Syekh Abdul Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah mengutip sebuah kisah. Seorang pemuda menemui gurunya dalam keadaan pucat pasi pada suatu pagi. "Wahai guru, semalam aku menghatamkan Al-Quran dalam sholat malamku." Sang guru tersenyum. "Bagus nak," kata gurunya. "Nanti malam tolong hadirkan bayangan diriku di hadapanmu saat kau baca Al-Quran itu. Rasakanlah seolah-olah aku sedang menyimak apa yang engkau baca." Kemudian esok harinya sang murid datang dan melapor pada gurunya. "Wahai guru, semalam aku hanya sanggup menyelesaikan separuh dari Al-Quran." Kata gurunya, "Engkau sungguh telah berbuat baik." Sang guru menepuk pundak muridnya. "Nanti malam lakukan lagi, dan kali ini dihadirkanlah wajah para sahabat Nabi yang telah mendengar Al-Quran itu langsung dari Rasulullah. Bayangkanlah baik-baik bahwa mereka sudah mendengarkan dan memeriksa bacaanmu." Pagi-pagi sang murid menghadap dan mengadu. "Aduh guru," keluhnya, ya, "semalam bahkan hanya sepertiga Al-Quran yang dapat aku lafalkan." Kata gurunya, "Alhamdulillah, engkau telah berbuat baik." Kata sang guru mengelus kepala muridnya. "Nanti malam bacalah Al-Quran dengan lebih baik lagi, sebab yang akan hadir di hadapanmu untuk menyimak adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, orang yang kepadanya Al-Quran diturunkan." Seusai salat subuh, sang guru bertanya, "Bagaimana sholatmu semalam?" Kata muridnya, "Aku hanya mampu membaca 1 juz guru. Itu pun dengan susah payah," kata si murid. "Masya Allah," kata gurunya sambil memeluk muridnya dengan bangga. "Teruskan kebaikan itu nak, dan nanti malam tolong hadirkan Allah wa Jalla di hadapanmu. Sungguh selama ini pun sebenarnya Allah mendengar bacaanmu. Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Dia selalu hadir di dekatmu. Jikapun engkau tak melihatnya, Dia pasti melihatmu. Ingat baik-baik, hadirkan Allah karena Dia mendengar dan menjawab apa yang kau baca." Keesokan harinya ternyata pemuda itu jatuh sakit. Sang guru pun datang menjenguknya. "Ada apa denganmu?" tanya sang guru. Sang murid berlinang air mata. Dia mengatakan, "Demi Allah, wahai guru, semalam aku tak mampu menyelesaikan bacaanku. Al-Fatihah pun
tak sanggup aku menamatkannya. Ketika sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lidahku keluh, aku merasa sedang berdusta. Di mulut aku ucapkan hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Tapi jauh di dalam hatiku aku tahu bahwa aku sering memperhatikan yang selain Dia. Ayat itu tak mau keluar dari lisanku. Aku menangis dan tetap saja tak mampu menyelesaikannya. Nak, kata gurunya sambil berlinang air mata, mulai hari ini engkaulah guruku, dan sungguh aku ini muridmu. Ajarkan kepadaku apa yang telah kau peroleh, sebab meski aku membimbingmu di jalan itu, aku sendiri belum pernah sampai pada puncak pemahaman yang kau dapat hari ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mari kita maknai kisah ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bisa ambil manfaatnya. Kemudian bagaimana juga caranya? Salah satu juga cara untuk bisa kita selalu bersatu padu dalam Islam, maka kita selalu mari perbanyak istighfar. Juga ini sering berulang-ulang ulama kita sampaikan, tapi tiada salahnya kisah ini saya sampaikan kembali agar kita lebih mantap di dalam hati kita. Suatu saat Imam Ahmad bin Hambali, jadi bukan hanya ulama ahli fikih, ahli akidah yang mumpuni tangguh bidinya, beliau juga adalah ulama ahli sufi yang zuhud dan wara. Suatu ketika saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju suatu kota Irak, padahal tidak ada janji sama orang yang tidak ada keperluan. Ini kisah ini sudah berapa kali disampaikan, terakhir juga saya dengarnya Pak Suyono, tapi tidak ada salahnya saya ulangi lagi. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah dan beliau bercerita. Begitu tiba di sana waktu Isya, saya ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Hati saya terasa tenang, kemudian saya ingin istirahat. Ya. Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Ya. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kamu mau ngapain di sini, Said?" Ya. Silakan. "Kamu mau ngapain di sini, Said?" katanya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, kata Said ini bila dipakai untuk 3 panggilan. Ya. Bisa untuk orang tua, orang kaya, ataupun orang yang berilmu. Nah, panggilan saya di kisah ini adalah panggilan sebagai orang tua. Kemudian dilanjut, Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat dan saya musafir." Kata marbot, "Tidak boleh. Ya, tidak boleh tidur di masjid." Kemudian Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong oleh orang itu disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, dikuncinya pintu masjid, lalu saya ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di atas teras masjid, marbotnya datang lagi. Dia marah-marah kepada Imam Ahmad. Kemudian dia bertanya lagi, 'Mau ngapain di sini, Said?' Ya, kata marbotnya, 'Mau tidur, saya musafir,' kata Imam Ahmad. Ya. Lalu marbot berkata lagi, 'Di dalam masjid enggak boleh, di teras masjid juga enggak boleh.' Ya. Imam Ahmad diusir. Kemudian Imam Ahmad bercerita, 'Saya didorong-dorong sampai di jalanan.' Ya. Pada ketika itu juga Imam Ahmad bertakbir. Maaf, di samping itu, di samping masjid
ada penjual roti. Rumahnya kecil sekaligus untuk menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Mari Syekh, boleh nginap di tempat saya punya tempat meskipun kecil," katanya. Kata Imam Ahmad, "Baik." Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Tentunya dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku khas. Ya. Kalau Imam Ahmad ngajak bicara, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil terus-menerus melafalkan istighfar, astagfirullah. Saat memberi garam, dia ucapkan astagfirullah. Kemudian dia memecah telur, dia juga ucapkan astagfirullah. Mencampur gandum, astagfirullah. Ya. Dia senantiasa mengucapkan istighfar. Sebuah kebiasaan yang mulia. Maka Imam Ahmad memperhatikan terus menerus. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." Dan Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa hasil dari perbuatanmu itu?" katanya. Maka orang itu menjawab, "Lantaran wasilah istighfar ini tidak ada hajat atau keinginan yang saya minta kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Maka semua yang saya minta Allah langsung mewujudkannya." Luar biasa istighfar ini. Maka Rasulullah juga pernah bersabda, "Siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya." Lalu orang itu melanjutkan, "Semua dikabulkan Allah kecuali satu, masih ada yang belum Allah berikan." Maka Imam Ahmad penasaran lantas bertanya, "Apa itu?" Kata orang itu, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Maka seketika itu juga Imam Ahmad dia bertakbir, "Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid sampai ke jalan ternyata karena istighfar." Ya. Ia pun langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad. Itulah kisah istighfar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada saat ini bermanfaat, dan bila mana ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya adalah dari saya pribadi. Sebelum saya tutup, tiada salahnya marilah kita kokohkan dan senantiasa perbarui imam Islam kita. Kemudian kita sempurnakan sholat, rukud, sujud kami dan saum kita, zakat dan sedekah kita. Pelihara itikad, tilawah dan tahajud kita. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.